pertama yang harus kita betul-betul siapkan adalah hal yang paling penting, yaitu dokumen. Nah, dokumen ini itu ada beberapa kategori. Yang pertama yang harus kita cek, yang pertama adalah paspor kita. Paspor itu harus ada. Walaupun pengen bawa tas yang ringan ke dalam cabin, boleh apa enggak kira-kira? Nah, di sini juga apa namanya ditulis. Oh iya, benar-benar. Linak Lijauan. Jadi ini dikhususkan untuk apa namanya penerbangan udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba. Jumpa lagi bareng Ida Adventure. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Baiklah, di video kali ini insya Allah saya masih mau nge-share ke kalian semua seputar beberapa informasi penting saat ada di bandara atau saat mau melakukan penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia. Dan hari ini saya mau nge-share ke kalian semua info penting, terutama 5 hal yang mungkin bisa apa ya, kalau kita mau pulang ke Indonesia kita bisa lebih berhati-hati untuk apa aja sih yang harus disiapkan untuk pulang ke Indonesia atau disiapkan sebelum penerbangan. Dan hari ini insya Allah saya mau bertanya-tanya kepada salah satu narasumber kita, yaitu dengan Mas Bashir. Apa kabar Mas Bashir? Alhamdulillah baik Mas Hidai. Antum apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, ini kan saya banyak banget nih yang inbox ke Instagram dan juga sosial media saya. Apa aja sih kira-kira hal yang harus dipersiapkan yang ada di bandara atau kita sebelum terbang ke Indonesia? Syukran. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Mas Hidai. Ya. Tentunya ketika kita ingin pulang ke kampung kita, ke Indonesia, ataupun ingin bepergian ke negara manapun, ada beberapa persiapan yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan selama kita berada di bandara. Ya. Yang pertama yang harus kita betul-betul siapkan adalah hal yang paling penting, yaitu dokumen. Nah, dokumen ini itu ada beberapa kategori. Yang pertama yang harus kita cek, yang pertama adalah paspor kita. Paspor itu harus ada. Yang kedua, khuruj audah atau final exit itu juga harus kita cek. Kemudian yang ketiga, tiket kita itu harus kita cek juga. Yang keempat adalah surat kesehatan atau surat fahas corona, karena masa ini termasuk dalam masa pandemi. Nah, dokumen ini harus betul-betul ada di dalam tas kita yang akan kita bawa ke atas pesawat. Karena dokumen ini tidak bisa terpisah dari diri kita. Kita mau check-in, kita butuh tiket. Kita mau imigrasi, kita butuh paspor dan final exit ataupun re-entry visa. Kemudian nanti surat kedokteran diminta ketika check-in, juga diminta biasanya ketika proses imigrasi. Yang pertama adalah dokumen. Dokumen ya, sekali lagi. Dokumen. Jadi tadi sudah dijelaskan paspor, tiket, surat kesehatan, dan juga taksir atau khuruj, audah atau khuruj nihai. Ada lagi mungkin nomor 2 yang harus disiapkan. Ada. Selain kita mempersiapkan dokumen kita, dokumen-dokumen yang menyatakan kalau apa namanya diri kita ini resmi, yang kedua adalah kita harus memperhatikan bagasi. Bagasi yang harus. Wah, ini saya mau bertanya dulu, berapa kilo sih untuk bagasi pesawat maskapai Garuda? Untuk Garuda ini 30 kilo ya. 30 kilo? Untuk Garuda 30 kilo. Jadi teman-teman nanti bagi yang mau pulang ke Indonesia, diharapkan bagasinya tidak lebih dari 30 kilo. Baik itu 1 tas ataupun 2 tas. Nah, untuk bagasi ini teman-teman harus memperhatikan tas-tas yang harus di wrapping seperti ini contohnya ya. Nah, ini tas-tas yang harus di wrapping ya. Kenapa harus di wrapping? Kenapa ini harus di wrapping? Biasanya penumpang tidak bawa gembok, atau misalnya gitu, ya? Penumpang takut tasnya ini hancur ataupun rusak karena di dalam itu mungkin dibanting-banting ya sama petugas-petugas bandara. Ini harus diperhatikan. Maka dengan di wrapping ini tas kita akan menjadi lebih aman. Itu yang pertama. Yang kedua, jika teman-teman barangnya ada 2, yang satu tas koper misalnya, yang kedua kardus seperti ini. Nah, ini kardusnya harus di wrapping karena kardus itu tidak cukup dengan dimasukkan begitu aja. Dimasukkan begitu aja nggak cukup, ataupun cuman disolasi. Di starton ya kalau bahasa sininya itu tidak cukup, maka dia harus di wrapping. Nah, tempat wrappingnya di mana? Nah, tempat wrappingnya bisa kita lihat di belakang kita. Oh, di belakang, iya. Ya, ini tempat wrapping ya. Teman-teman bisa wrapping di sini. Teman-teman juga bisa meminta petugas yang ada di sana untuk
mereping dan hasilnya seperti ini. Baiklah, kalau boleh tahu berapa harganya untuk nge-wrapping satu koper ini? Untuk satu bagasi baik kecil maupun besar itu sekitar 27 real. 27 real. 27 real. Jadi kalau misalnya kita dua sekitar 54 ya. 54 real untuk dua bagasi. Nah, ini informasi untuk bagasi kita. Bener banget, karena alhamdulillah ya, terima kasih banget. Ini adalah informasi yang penting juga. Mungkin kita bertanya, takut kemahalan, berapa sih harga untuk wrapping? Tadi udah dijelaskan, cuma 27 real. Berarti baik besar ataupun kecil? Sama. Satu kali wrappingan 27 real. Dan keuntungan di wrapping itu, insya Allah berangkat dari Saudi bentuknya seperti ini. Ya. Nyampe di Jakarta pun bentuknya akan sama seperti ini. Masya Allah. Insya Allah walaupun dia kena jatuh misalnya atau kena banting, insya Allah barang di dalamnya aman. Oke. Apalagi nih dari bagasi yang perlu diperhatikan? Oh iya, bagasi yang mau teman-teman bawa ke dalam kabin. Ya, itu jadi beda antara bagasi ke bawah sama di dalam kabin. Beda. Jadi kalau bagasi seperti ini sudah seharusnya dimasukkan ke bagasi bawah. Bagasi bawah yang ini. Bagasi bawah. Nah, teman-teman misalnya pengen bawa tas ransel atau pengen bawa tas tenteng ataupun pengen bawa tas yang ringan ke dalam kabin, boleh apa enggak kira-kira? Diperbolehkan apa enggak kira-kira sama maskapai? Boleh. Tapi ada batas timbangannya. Berapa? Timbangan yang boleh dibawa ke atas itu kalau tidak salah 7 sampai 8. 8 itu sudah max. Tidak boleh 9, tidak boleh 10. Jadi 7 atau 8 yang boleh dibawa ke atas kabin. Nah, perlu diperhatikan hal-hal yang tidak boleh dimasukkan di tas kabin, seperti kayak barang-barang tajam, gunting kuku pun termasuk barang tajam. Tidak ya. Kemudian gunting walaupun kecil, kemudian pokoknya yang tajam-tajam itu tidak boleh dibawa ke atas seperti itu. Nah, tapi kalau untuk air gak apa-apa? Untuk air, setahu saya tidak masalah kalau di sini. Asalkan air itu kita pegang untuk kita minum. Ketika ditanya di dalam nanti kau bawa air, ya mau minum, tidak masalah itu. Oke. Terima kasih. Tidak boleh air itu diasuh dalam bagasi. Oh, yang nggak boleh barang-barang tajam ya? Iya. Apalagi deh yang harus diperhatikan dari bagasi, ada lagi kemungkinan? Ada? Ini nih ada air zam-zam. Gimana dengan untuk air zam-zam? Apakah harus seperti ini atau boleh dengan merek-merek yang lain atau bentuk-bentuk yang lain? Nah, ini teman-teman harus mengetahui ya. Sekarang zam-zam itu tidak dijual di bandara, alias nanti teman-teman yang mau pulang ke Indonesia itu akan kesulitan untuk mendapatkan air zam-zam. Kenapa? Karena di bandara sudah tidak dijual lagi. Lalu di mana kita bisa mendapatkan air zam-zam tersebut? Tergantung teman-teman booking tiketnya sama siapa. Benar. Betul. Jika teman-teman misalnya booking tiket dengan kami, insya Allah kami akan sediakan air zam-zam. Tapi bukan air zam-zam sembarangan. Banyak sekarang teman-teman kita nih yang bawa zam-zamnya itu tidak seperti ini. Iya. Nah, ini kan zam-zam yang diperbolehkan nih. Yang ada dusnya, di dalam masih ada plastiknya. Nah, di sini juga ditulis benar. Linak Lijawan. Jadi ini dikhususkan untuk penerbangan udara. Ini sudah tertulis di sini. Nah, kalau sudah zam-zamnya tertulis seperti ini dan terpacking seperti ini, sudah bisa dipastikan kalau ini bisa masuk ke dalam bagasi. Lalu seperti apa yang tidak boleh? Oh iya. Ada yang tidak boleh, teman-teman. Kalau mau lihat di sana itu ada Arabia ya. Arabia jauh tuh. Ya. Kemudian itu semua air zam-zam. Itu semua beberapa air zam-zam. Nah, itu tidak dibolehkan. Karena apa? Karena dia tidak terpacking seperti ini. Oh, ada yang mengatakan kita bawa botolnya dari rumah, kemudian di-wrapping dibintain plastik dari sini. Itu juga nggak boleh, teman-teman. Harus seperti ini. Nah, jadi sekali lagi hati-hati ya, jangan kita beli air zam-zam yang murah atau memang air zam-zam yang dengan galon memang tidak bisa dibawa dalam ke pesawat ya. Betul. Harus kita perhatikan barang bawaan kita, khususnya zam-zam ini seperti ini yang diperbolehkan. Seperti itu Mas Hidayat. Terima kasih banget. Ini informasi sangat bermanfaat sekali bagi TKI atau TKW yang mau pulang ke Indonesia. Sekali lagi tadi harap perhatikan ya. Ada beberapa bagasi yang khusus ke atas, boleh dibawa ke atas, dan juga ada air zam-zam yang seperti ini yang boleh masuk ke dalam pesawat. Dan juga mohon untuk
kiloannya udah dijelaskan juga, terus untuk wrappingan harga udah dijelaskan juga. Mungkin ada lagi untuk hal-hal penting yang harus diperhatikan di bandara? Ada. Yang keempat itu adalah kita harus mengetahui dan teman-teman, tadi kita terpotong sedikit di dalam ya karena ada masalah teknis. Nah, kita lanjutkan untuk apa-apa yang harus kita perhatikan ketika kita di bandara. Selain yang pertama tadi dokumen, yang kedua bagasi, yang ketiga masalah air zam-zam yang diperbolehkan dibawa dari Saudi menuju ke negara tujuan kita. Nah, yang keempat ini yang harus kita perhatikan adalah jadwal penerbangan. Nah, ini banyak yang meleset nih teman-teman, banyak yang tidak memperhatikan. Kadang-kadang para penumpang itu diantarkan oleh keluarganya di sini, ngobrol seenaknya di depan bandara, kemudian lupa akan jadwal penerbangannya. Jadi ketika masuk di dalam itu sudah final call kadang-kadang, atau bahkan konter sudah hampir tutup, jadinya terburu-buru sehingga proses check-in pun tidak terlaksana sesuai keinginan. Makanya teman-teman harus memperhatikan jadwal penerbangan. Jika misalnya jadwal penerbangannya jam 21 10 menit seperti Garuda pada malam hari ini, teman-teman jam 7 itu sudah harus check-in selesai dan sudah harus menuju ke proses imigrasi, karena kadang imigrasi itu panjang gitu loh, sehingga dari imigrasi menuju ke ruang tunggu itu bisa memakan waktu kurang lebih 40 sampai 1 jaman. Nah, itu yang keempat gitu loh. Nah, yang terakhir tadi kita sudah membahas pertama dokumen meliputi visa, paspor, kemudian surat kesehatan dan tiket. Yang kedua tadi kita membahas bagasi, dari mulai harga wrappingan, bagasi yang diperbolehkan, hal-hal yang tidak diperbolehkan bagasi, kemudian bagasi cabin berapa yang diperbolehkan masuk ke dalam cabin pesawat. Kemudian tadi kita juga membahas zam-zam yang diperbolehkan itu seperti apa packingannya. Kemudian kita sudah membahas jadwal penerbangan yang harus kita perhatikan ketika kita ada di bandara. Dan yang terakhir, kami meminta kepada seluruh penumpang yang akan menuju ke luar Saudi untuk memperhatikan hal-hal yang tadi kami sebutkan. Insya Allah teman-teman, kalau sudah memperhatikan hal-hal yang sudah kami jelaskan tadi, proses Anda di bandara berjalan dengan lancar, sehingga Anda semuanya bisa terbang dengan selamat menuju ke negara tujuan. Itu saya bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mas Hidayat. Terima kasih atas informasinya yang diberikan, sangat-sangat bermanfaat sekali. Dan jangan lupa untuk kalian semua di-share ke sosial media kalian biar teman-teman kalian juga tahu, dan dukung juga channel ini dengan cara subscribe dan juga like, biar saya lebih semangat untuk bisa memberikan informasi-informasi yang terbaru dari Arab Saudi. Saya Ida Venturer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.